Anjir, pan. Lagi ngapain sih? Hah? Ini gua kepikiran Pikiran sama siapa? mantan gua nih nge-WhatsAppin gua. Asik, siapa manten lu? Mantan gua ada ya dari sekian ribu banyak itu ya salah satunya ini yang paling gitu loh, Mon. Yang enak layaninnya. Paling pernah meninggalkan kesan gitu loh, Mon. Gede. Apanya gede? Siapa mantan lu? Hah? Ada nih Ada mantan aja gua. lu hari gini mikirin mantan. Serius, mantan gua ngajakin gua ketemu. Siapa? Masalahnya nih Siapa? mantan gua ini Siapa? baik banget dulu. Nah, Bahkan memberikan ke gua sebuah kebanggaan dulu. bukan kepuasan. Kepuasan juga sih, Mon. Puas. Siapa? Penasaran gue nih. Iya ngajakin gua nih ke Turki. Ngapain ke Turki, Bro? Ketemuan sama dia di sana. Siapa? Itu Jose. Najis. Jadi ya juga gitu ya. Ih, najis. Jose Jose Mourinho. Jose Mourinho. Jose Mourinho. Kembali lagi di Pora Salam bersama saya Patrick dan dia. Gua kemarin siapa ya namanya? Siapa, Lemon? Bukan. Ada apa siapa lagi baru? Hormon. Hormon. Mont Iya. Blanc. Mont Blanc. Iya. Ya. Ya, gitu-gitu. yang lu pilih nama buat dia aja, gua nggak usah ikut-ikutin. Tiba-tiba udah ada patkai lagi. Gak apa-apa lah. Kan kreatif itu namanya. Tuh. Gimana nih, Pet? Kita bahas apa nih hari ini? Sebenarnya Mon, gue tuh malas ngebahas sepak bola, Mon. Gue malas gitu. ngebahas MU. Kenapa? Karena kalau kita ngebahas MU, artinya kita harus meninggalkan kemenangan kita yang minggu lalu. Dan kita harus menghadapi fakta bahwa kita bisa kalah atau Kita seri. yang udah-udah tuh kalau misalnya MU menang, hype-nya tuh kayak Next match kita Wah, bakal nih. menang. Kalau ini, MU back is back ya, gitu kan. Aduh. kalau ini gue justru mikirnya, kalau kita udah mulai bahas pertandingan lawan Fenerbahce, artinya euforia itu harus kita tinggalkan. Iya. Belum tentu juga kita Maksudnya menang. ini laga Eropa internasional. Mental lu cupu kata mereka. Ini bukan Makanya mental kita cupu. harus agak neken sedikit. Ya, ini Karena mentalnya kalau udah nggak mau halu lagi, kalau guys. kelewat hype nanti kayak kemarin kesel, Twente di atas kertas bisa menang jauh, ternyata seri. Ya. Nah ini apalagi Fenerbahce, Yang ada mantan pelatih yang pernah bawa kita angkat piala piala Europa yang ini League, Europa iya, League ini, gitu. which is funny story sebenarnya. Ya. Jadi ketika Jose Mourinho, bagi adik-adik yang mungkin belum nonton di tahun 2016-2017, Kak Tino Sidin akan menjelaskan kepada kalian. Kakak akan menjelaskan kepada kalian. Enggak, iya maaf. Enggak, gue maksudnya adik-adik, kakak akan menjelaskan kepada kalian apa yang terjadi pada tahun 2016-2017 ketika kita berhasil mengangkat piala Eropa, ya. Pada saat itu Jose Mourinho beserta Manchester United yang berisikan Manchester United, Paul Pogba, ada Wayne Rooney, ada Zlatan Ibrahimovic, ada Chris Smalling, Ashley Young. Ya itu Ashley Young. kita pada saat itu di grup stage itu udah terancam untuk tidak bisa lolos berlanjut, kan gitu. Hampir gagal lah. Hampir gagal. Dan kunciannya itu ironisnya adalah di Fenerbahce. Ya. Which is sekarang menjadi Fenerbahce. Fenerbahce. Yang sekarang ironisnya menjadi Lawan tim yang kita dipegang oleh Jose. Ya. Nah, itu padahal kuncinya. Nah, setelah mengalahkan Fenerbahce, lolos grup stage, ya itulah the rest is history. Wayne Rooney beserta Pogba dan Zlatan mengangkat piala itu, walaupun Zlatan masih pakai crouch waktu itu ya, waktu di final. Nah, sekarang kakak akan jelaskan kepada kalian kenapa inilah dunia ini. Kiapa. Kenapa dunia ini sekarang ini seakan-akan konspirasi untuk menjadikan Manchester United menjadi juara Europa League musim ini? Kok begitu? Karena sekarang kita pun terancam tidak lolos. Enggak juga. Ini kan seri berdua kali. Iya, kita kan seri dua bedanya kali. Fenerbahce dia udah menang dua. baru menang Dia udah menang sekali. sekali. Kan tetap aja Mon. Kita posisi 21, mereka posisi 14. Ya. Jadi Masih bisa lah. nah makanya gue Ini bilang kan poinnya juga masih dekat. iya. Poin MU. Justru gue percaya masih bisa, Mon. Kalau dulu Jose mengalahkan Fenerbahce untuk akhirnya mengangkat piala Eropa, sekarang Erik ten Hag akan mengalahkan Fenerbahce-nya Jose
untuk melaju terus sampai ke final. Yang juga di 2016-2017 itu ironisnya Manchester United juara mengalahkan Ajax. Memang bukan Ten Hag, ya. Peter Bosz. Cuman kamu bayangkan ex-manajernya Ajax akan mengalahkan ex-manajernya Manchester United untuk mengangkat itu teori konspirasinya, Mon. Ya. Kayak gitu. Ya, bedanya yang di Ajax. Kalau lu mau serius-serius banget nonton yang lain. Iya. Nggak, itu bagian dia nanti. Fun fact-nya kita lawan Fenerbahce itu seri ya. Fenerbahce 3 kali menang, United 3 kali menang juga, draw-nya nggak ada. Tapi yang last meeting kita ketemu di Fenerbahce-nya kita kalah. Intinya United selalu kesulitan lawan tim-tim Turki. Ditambah kita di kandang Fenerbahce itu terakhir menang tuh 96. Ya. Tahun 96 ya, masih ada Eric Cantona kali itu. Itu yang terakhir kita ketemu sama mereka, benar-benar terakhir ketemu sama mereka. Itu di tanggal berapa tadi? 3 November 2016. 3 November 2016 itu kita kalah 2-1. Kalah 2-1. Ya. Sebelumnya juga menang tapi di Old Trafford. Di Old Trafford itu menang 4-1. Intinya kita sulitan 4-1 dan di Robin van Persie yang cetak gol. Apa nama stadionnya sih? Ukur Stadium. Ya. Tuh, itu kan stadion. Itu ngukur kan? Oh, ngukur ya. Ngukur. Bukan ngukur ini. Tuh burung. Ngukur stadion. Ya. Bapak-bapak. Apa ya? Kalau gue sih mau bahas dari sisi taktikalnya Jose Mourinho. Kita udah 3 tahun lah dipimpin sama bapak itu. Ya. Ya, yang udah pasti semua tahu dia lebih suka main bola-bola pendek, jarang bola-bola lambung lop-lop gitulah. Dia kalau udah lop-lop gitu biasanya karena udah nggak tahu cara untuk bongkar lagi. Nggak tahu cara bongkarnya lagi. Terus sama baru kayak itu bola-bola panjang kita. Mereka udah parkir bus tuh. Nah, tuh keluar tuh bola-bola lop kayak gitu jauh-jauh. Cuman kan kita ngelihat, kalau gue lihat ya sekilas kayak si Kaveci, timnya sekarang nih Kaveci, Cengiz Under lagi cedera. Yang ada lagi cedera mereka. Dia tuh cuma 3. Strikernya juga bagus. Under, Yuksek, dan Osterwold. Iya, back mudanya. Osterwold. Nah, dia punya pemain sayap yang emang kenceng-kenceng juga sih, lumayan. Nah, kalau misalnya Manchester United yang cederanya, kalau tadi cuma 3. Tadi ini banyak, begini doang. Maino, ada Yoro, Maguire, Maino, terus dibilangnya show more. Gimana gua nggak? Show more. Ada Mason Mount, Casemiro. Casemiro juga cedera lagi. Casemiro dan Luke Shaw. Tapi ya udahlah, kita kan ada Ugarte atau Eriksen gitu ya. Mourinho lebih suka pakai taktik 4-4-2 Diamond, 4-4-1-1. Ya. Dan belakangan nih dia agak sedikit punya formula. Dimana kalau gue lihat tuh 3-2-4-1 itu nggak biasa. Karena gue nggak tahu ya, mungkin works di Liga Turki sana. Dia pasang 2 attacking midfielder kayak gitu. Jadi itu akan agak sedikit kerepotan kalau dia main low block. Yang udah kita agak kerepotan kalau pemain kayak kemarin lah, tim lawan tuh rada bertahan. Cuman bagusnya kita kemarin tuh yang seperti gue jelaskan, Ten Hag bisa mecah kebuntuan dengan strategi 4-2 lah, depan nyerangnya 4-2. Dengan catatan kan itu kan bertahan banget tuh tim lawan. Passing akurat sama ketika keserangan balik transisinya mesti harus bagus. Cepat. Transisinya harus cepat. Nah, kalau itu nggak bisa, itu akan jadi sinyal bahaya juga ya. Apalagi kita main di stadion yang... Apa lagunya? Nyalakan sinyal bahaya. Nyalakan kalau kita nyalakan sinyal bahaya. Jadi Superman is dead. Superman telah mati. Iya, gitu maksud gua, kalau dia memilih bermain terbuka jadi advantage buat United. Tapi kan Mourinho nggak goblok-goblok amat ya. Dia ngeliat kalau ternyata winger United nih kenceng-kenceng, Garnacho, Bruno Fernandes juga walaupun gerasak-gerusuk tapi dia di semua posisi gitu loh. Dan Jose sendiri juga udah mengetahui tipikal permainan tim-tim Premier League itu satu. Yang apalagi kedua, bekas anak buah dia tuh Rashid itu. Dan ya betul. Walaupun sekarang ini di MU tuh yang bekas anak buahnya juga kan tersisa dikit tuh, tinggal paling Shaw which is nggak main juga. Rashid paling ya, tinggal yang tersisa di situ.
Cuman dia sudah mengetahui tipikal permainannya tim-tim di Premier League. Betul. Plus dia itu sudah pernah terakhir kali ketemu sama Manchester United, dia bersama Jose itu bersama Tottenham Hotspur. Itu yang kita dibantai 6-1. Ya. Jadi walaupun kita nggak bisa samain dengan kualitas squad dia yang miliki sekarang ya. Gitu. Di Spurs mungkin dia punya Son dan Kane pada waktu itu. Down lah. Maksudnya yang ada di sana kan pemain-pemain buangan kita juga. Ya, plus jadi menurut gue Jose itu minimal dia udah tahu apa yang harus gue siapkan untuk menghadapi nih squad MU yang sekarang ini. Garnacho, emang tipikal pelatih pragmatis. Pragmatis banget emang. Yang ya adaptasi sama lawan yang pada saat itu dia lawan. Justru yang gue harapkan Ten Hag itu nekat bikin kayak kemarin lagi. Lu main 4-4-2. Nothing tulus aja gitu. Main 4-4-2 aja. Main 4-4-2 itu kemarin udah terbukti low block bisa kita bongkar dengan gampang. Iya. Ya kan? Cuman kan ya ini balik lagi. Ini pas waktu defense-nya lu transisi lagi. Ini orang yang nemuin parkir bus, Pak. Iya sih. Dia tahu lah gitu. Kemarin Brentford agak berantakan karena ya backnya sering miss lah gitu kan. Ya. Nah ini kan ya mungkin nggak ada si Osterwolde itu kan yang si pemain mudanya si itu. Jose gini. Kayak gitu parkir bos. Gua tunjukin sama lu parkir bos. Ntar gue lihat, gue kasih tahu sama lu cara mainnya. 6 orang di situ. Nih di gawang gua 4 gua bikin. Cuman ya maksudnya overall sih kalau gue bilang Jose is a smart manager. Yeah. Ya nggak mungkin dia memenangkan dia total berapa? 3 Piala Champions kalau nggak salah. Ya kan sama Porto, sama Inter. Sama Inter sama. Oh, udah 2 dong. Emang dia menang? Oh iya. Sama Madrid kan enggak kan? 2 kan? Maksudnya dia udah menang UCL, dia juga udah menjuarai Europa bersama kita. Dia juga back to back Champions di Inggris kan? Iya. Maksudnya back to back 2 kali dia pegang Chelsea, 2 kali dia bawa Chelsea untuk jadi juara. Cuman kan pada saat itu emang skuadnya lebih lengkap dari 2 kali, dan punya striker yang buas waktu justru itu, sekarang ini tantangan sendiri buat dia. Betul. Lo akan menghadapi bekas klub lo yang skuadnya juga dibilang nama besar semua nih sebenarnya di dalamnya. Tapi secara performance mungkin belum mencapai titik yang kita harapkan di MU kan. Sementara lo harus menghadapi mereka dengan kualitas apa adanya untuk saat ini. Paling nama besar di situ Fred, Amrabat, Edin Dzeko. Edin Dzeko mungkin nggak akan main ya, yang dipasang pasti Nesiri lah. Ya oke. Tapi maksudnya ada di situ lah gitu ya. Maksudnya ini kan kualitasnya memang masih jomplang banget. Tapi ya walaupun begitu jangan pernah meragukan kemampuan Manchester United untuk mengecewakan. Cuman yang menarik ya, gue beberapa kali gara-gara kita mau review ini gue ngeliat video-video pertandingan mereka. Ternyata belakangan Mourinho tuh suka pakai high block. Oke. Jadi agak ke atas semua pemain. Parkirnya jadi di tengah-tengah Bukan parkir. Kalau nyerang. Oh, kalau nyerang. Intensity-nya lebih ke high block. Nah, ada kelemahan di situ. Asalkan itu yang gue bilang ya. Kalau transisinya United bagus, kita bisa counter attack dengan baik gitu. Karena kelemahan high block itu kan winger, pemain tengah agak ke atas semua kan. Once kita dapat counter attack, transisinya bagus, passingnya akurat, kosong tuh. Iya. Dan itu kejadian gitu kalau tonton 20 gol 20 itu kayak gitu. Mereka nyuri di mana bener-bener udah sisa 4 pemain doang, dikerubutin 4 lawan 6 lah. Gitu. Jadi telat balik semua yang pemain depannya. Kalau gua ngelihat dari kemarin kan gua sempat nonton lagi tuh pertandingan 20 sama siapa yang pertama gua lupa. Porto. Kita 20 baru Porto. Ya, iya. Maksudnya gue ngelihatnya itu kelemahan kita itu adalah ketika kayak gini loh. Kelemahan kita banyak. Iya bukan. Maksudnya ketika bermain itu. Ya bener, kelemahan kita emang banyak banget. Kita banyak. Cuman salah satu titiknya itu adalah ketika kita udah lagi offense, pada keasikan offense, lupa defense. Di belakang itu benar-benar ditinggal. Itu yang gue perhatiin. Nggak cuma di Eropa ya, di Premier League juga. Bahkan kemarin itu ketika kita di babak kedua itu, kalau lu perhatiin, kalau lu tonton lagi ulangannya, kita sering banget loh ninggalin belakang itu tinggal Delit, tinggal 1 orang di belakang. Tapi Delit mulai dapet lah, mulai bisa adaptasi dengan baik lah. Cara main Liga Inggris tuh kayak gimana gitu loh. Ketika ke counter apa yang harus dilakukan tuh, gue cukup puas sih di di 2 pertandingan terakhir dia cukup baik lah. Apalagi kemarin bro. Iya. Warrior banget.
Itu gua kayak ngelihat Vidic. langsung disama-samain sama itu dia Iya. sama Vidic. Padahal kan Rio Ferdinand juga pernah bocor. Iya. Enggak, maksudnya bukan itunya. Cara dia menutup ruangan supaya Ya. aman gitu loh. Orang ngelihat kayak wah anjir, gue nyerang tengahnya udah penuh aja. Padahal mah ya dia berhasil nutup jarak aja, dia bisa ngatur jarak sama Ya itu yang Evans kemarin. itu yang gue bilang dari awal kan, bahwa kelebihan dari sebenarnya Maguire sama De Ligt ini kurang lebih sama atributnya. Sama-sama nggak Tapi bisa lebih lari kencang. kenceng. Lebih kenceng De dikit. Ligt. Tapi nggak, maksudnya gini loh. Kelebihan paling utama daripada De Ligt itu adalah dia bisa membaca visi daripada pertandingan itu bisa dibaca sama dia. Yang itu yang Gue kemarin buang sini asapnya ke sana. kesana sama aja mon, makanya mendingan kayak gua. Gimana? Cuman maksudnya ya itu kelebihan daripada seorang Matthias De Ligt yang kita miliki Iya. sekarang. Tapi ya ada sebuah fun fact lagi Apa tuh? yang mengunggulkan Manchester United bisa menang besok. Apa? Fun fact, Jose Mourinho dari 17 kali bertemu dengan Mantan tim. tim ex Oh, bekas yang dia ngelatih, Jarang Dari- menang ya? dia cuma menang 2 kali mon. Oh ya. Dia cuma bisa Tapi ini menang 2 kali. Turki coy. Ya iya, tetap aja. Turki. Kan kita ngeliat manajernya juga kan. Yes. Betul, Turki dan ya Gary Neville Apalagi, aja bilang kan welcome apa to ya? hell dulu katanya kan. Iya, kalau main tapi di itu Galatasaray. kelewat berisik banget. Kalau lihat stadion namanya susah stadionnya jir. Ukur. Bu, ya ukur stadion teman itu sebutan buat julukan si stadion itu. Nggak apa-apa, Namanya kita tuh bilangnya ukur. Sukru Sarakoglu. Nah, ukur. Sukru Sarakoglu, ukur stadion. Itu terlalu dekat ke lapangan. Tapi maksud gua 20 nggak keganggu gitu. Masa United keganggu Iya. kan gitu. Ya Kan iyalah nggak tahu, beda, ini beda Rashford, Pak. cuy. Mentalnya pemain-pemain Twente itu mental baja. Iya. Kalau mentalnya pemain MU ini kan mental yang penting gue dibayar. Udah ada pressure lah. Ada satu pressure yang dimiliki oleh Manchester United ya, mungkin nggak dimiliki sama tim-tim Apa? yang lain menurut gua ya. High salary bro. Ya, betul. Ya, gue takut gue cedera, karir gue habis, udah selesai kan gitu. Tapi nggak juga lah, Yeah. gue yakin mereka akan pemain all out dan it's going to be kalau gue bilang interesting, bahasanya gini ya, interesting sama dengan membosankan. Bisa jadi. Feeling gue Bisa memang jadi. akan Karena membosankan. Mourinho ya itu dia, kalau kita bilang dia pelatih yang pragmatis, dia bisa melihat keadaan di lapangan, dia bisa merubah yang tadinya nyerang terbuka jadi bertahan tertutup gitu loh. Dan ini orang yang nemuin strategi parkir bus yang sangat baik. Dia pernah juara champion gara-gara itu. Champion, dia juara champion, dia juara Eropa. Iya. Dia bawa dengan jari. Diserang habis-habisan masih bisa menang gitu loh. Ya lu waktu di final itu kan Ajax tuh mainnya cakep banget tuh. Itu yang kalau kata Ferguson, kalau nyerang bisa memenangkan pertandingan, tapi kalau bertahan memenangkan trofi. Ya, Itu yang dilakukan defense- Mourinho. Defense wins you trophy, man. Iya. Dan si Mourinho ini juga bukan pelatih kemarin sore. Iya. Dia udah juara sama Porto, dia udah juara sama Real Madrid, dia udah juara sama Manchester United. Udah tahu lah. Dia treble handle sama ya. Inter gitu loh. Dia udah tahu cara. Dia udah tahu handle. cara menghandle. handle pertandingan Iya. penting tuh dia udah tahu lah. Dan kalau kalian ingat, waktu dia treble dengan Inter itu banyakan draw loh. Iya. Jadi Betul. jadi ya it doesn't really matter gimana caranya gue mencapai piala itu, yang penting piala itu sampai sama gue. Dari sisi Fenerbahce juga ini juga salah satu poin penting kalau mereka harus menang di sini. Ya. Karena ini laga home yang ya harusnya jadi advantage lah. Ditambah United mainnya juga lagi angin-anginan kayak gini kan. Tapi feeling gua sih- Tapi kan MU kan lagi comeback paledut. Kalah. Kalau baru Itu menang, lagi work saja. Brentford juga nggak bagus-bagus banget kemarin main. abang-abangku, kalau baru menang satu, santai aja kita. Santai. Ntar kalau udah 4-5 kali menang beruntun, Turun baru kita songongnya balik kalau lagi. kata Raka tuh si Garnacho sama si siapa Højlund sama Rashid udah rebutan gol. Nah itu baru, Nah, itu baru berarti udah boleh. works gitu. Itu boleh kita songong lagi. Ya. Untuk sekarang ini kita humble bragging aja. Ya. Kita banyak perbaikan di sisi passing, di sisi kontrol, transisi defense juga mesti dibenerin. Apalagi kan ada Amrabat, kita tahu kapabilitas Amrabat ketika game penting, ya nggak sih? Kita Jadi final FA. jadi beruang anjir. Kita itu final orang. FA bisa juara karena faktor Karena Amrabat. itu makanya. Amrabat itu ngantongin, gua rasa kalau lu cek kantongnya Amrabat masih Banyak ketemu banget itu ya. pemain-pemain City kan gitu. Nah, Tapi ya itu kalau Amrabat akan
kayak karena Casemiro kayaknya dalam daftar cedera, kemungkinan besar Amrabat akan bertemu dengan Ugarte. Which is Ugarte kayaknya bakal ada kartu merah. ini kayaknya bakal kartu merah sih kalau gue bilang. Kalau menurut gue ya. Iya, betul. Tapi kelebihan Amrabat daripada Ugarte ya satu, Mon. Dia masih lebih relax ya lebih apa sih namanya? Lebih luas untuk pergerakan dia. Kalau Ugarte yang gue tonton dari 3 pertandingan dia untuk MU yang terakhir ini bener-bener Roy Keane tapi dicampur. Katanya sih butuh adaptasi. Maksud gua Roy Keane Gattuso tau nggak? Digabung jadi satu. Tuh itu yang gue lihat di Ugarte ya. Lo dapet gatelnya, nekelnya Roy Keane, tapi lu dapet yang kalem pembunuhnya si Gattuso. Which is dua-duanya itu raja kartu merah juga sih ya. Iya. Cuman paling nggak Ugarte lebih pinter lah kalau ngambil bola. Kecuali dia emang udah kayak sambil lari disikat gitu. Nah ya itu beda cerita gitu. Jangan sampai kepancing aja sih. Itu bakal sekali lagi nih Turki gitu. Itu bakal match yang tekanan menarik gitu. Penonton sangat luar biasa. Ya kuncinya winger United harus bisa manfaatin winger ya. Artinya entah yang dipasang Rashid atau Rashid Garnacho atau Garnacho Ahmad harus benar-benar bisa ngelihat peluang gitu loh. Gue baru teringat. Apa? Kalau kemarin si Amrabat ngantongin pemain City untuk bawa kita jadi juara FA. Ya. Yang satu lagi juga pernah ngantong-ngantongin orang. Iya benar. Fred. Ya itu Mon yang kayak gue bilang, si Fred dan Amrabat ini dua-duanya kalau diperintahkan untuk man marking, ini kan dua-duanya bahaya ya. Lu bayangin, gue yang kebayang tuh ya pesan dari Mourinho besok. Yang di man mark itu ya pasti Bruno tuh satu. Iya pasti. Dah. Yang satu lagi, kalau dia nge-man marknya si winger gue yakin dilepas sama dia. Karena ya itu balik lagi dia bisa parkir bus. Tapi selama bola nggak bisa nyampe ke winger-winger atau ini. Eriksen lah di marking iya. pasti. Kalau misalnya Eriksen sama Bruno lagi main, which is yang gue harapkan sebenarnya ya. Kalau Eriksen sama Bruno di marking, literally you only have a choice untuk mengirim bola dari belakang, dari back lu, atau dari si Ugarte, dan itu akan mematikan. Nah, itu menurut gua United juga harus main cerdik. Kemarin itu kita bisa ngelihat Højlund tuh bisa lepas dari isolasi pemain Brentford kan. Nah, gue berharap itu dia juga melakukan itu ketika tandang lawan Fenerbahce gitu loh. Maksudnya perlakuannya sama. Rasi juga gitu. Nggak males lah dia track back. Oh itu udah wajib banget. Iya itu harus. Dia track back. Terus ketika transisi counter dia nyerang. Dan yang penting bukan dia yang si penyelesainya. Kan dia kemarin kita lihat dia udah banyak passing lah, bahkan dia assist kan. Golnya Garnacho itu kan cakep banget. Literally winger kita harus melakukan itu. Yang which is kemarin kejadian ketika lawan Twente. Banyak bolongnya. Yang gue bilang dia mainin high block. Kalau kita bisa mainin pressing, paling nggak main 4-2 lagi, set play-nya bisa bebas tuh. Winger transisi ya itulah yang penting, transisi bagus. Passing dari tengah ya dengan catatan itu Bruno sama Eriksen kalau misalnya kena marking ya juga harus bisa keluar. Atau passing dari belakang, entah dari Martinez atau dari De Ligt sampai gitu ke depan. Banyak banget kemarin Fenerbahce kebobolannya caranya kayak gitu gitu loh. Offside trap-nya mereka nggak pernah berhasil. Ada satu keuntungan buat kita ya itu tadi De Ligt akurasi passingnya itu bisa dikatakan salah satu yang terbaik di Eropa. Itu yang di episode pertama musim ini gua udah angkat kan. Nah, dia mirip-mirip Saliba sih ya. Mirip Saliba. Asal jangan Gabriel. Ya, tadi kalau lu bilang sama Saliba, asal jangan nasibnya sama kayak Saliba. Ya jangan dong. Ya kan kameramen Arsenal. Saliba keren ya. Saliba. Keren. Merah. Berapa hasil kemarin Arsenal? Kalah 2-0. Ya keren. Ya keren, pokoknya keren. Mega 3. Masih oke lah daripada kita. Nah itu balik lagi ke Manchester United, nggak penting banget yang Arsenal ini. Ya jangan kayak Saliba lah intinya. Kita punya De Ligt. Kita punya Martinez yang juga umpan akurasinya lumayan. Gue yang gue harapkan dari Martinez cuma satu, jangan terlalu agresif kayak kebiasaannya yang. Oh betul. Kalau dia main di center back itu doang yang gue takutin. Itu Fenerbahce punya Szymanski, punya Kaveci, dia siapa lagi tuh
tadi gue catet ya El Nesiri yang emang apa emang pelayan gitu loh. Ya gimana sih, lo tinggal dilayanin aja, diem dilayanin kan enak ya. Enak banget kan. Ini kemana nih bahasa? Cuman ya jangan kayak yang tadi juga sih. Gimana? Ini agak intermezzo aja ya. Apa? Kita tadi mau take di sini kan, kita duduk, kita nunggu orang yang duduk di sini tadi udah baru selesai. Waduh. Nih, ini gue minta tolong aja lah. Kebiasaan yang jelek yang dulu-dulu ini kita ubah. Lu abis makan di tempat restoran umum ya. Tray lu, makanan lu, sampah lu angkut, mentalnya itu kita ubah. Kayak tadi itu mereka main pergi aja, ninggalin semua sampah di meja dengan harapan mungkin yang pekerja di sini yang ngerapin. Iya. Jangan mental juragan. Ya, itu mental juragan tapi sering itu nggak apa-apa Mbak, sini aja. Ya nggak apa-apa Mbak. Nah, ini host kita yang baru. Ya, sama-sama. Kak, kan? Gue dipanggil kakak juga tadi. Apa sih ini? Udah makan aja, nggak usah banyak ngomong. Wih. Ya, tada, ini bisa diedit nggak tiba-tiba muncul cering gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ya itu, jadi maksudnya biasakanlah selesai makan atau apa, lu angkat sampah lu langsung buang ke sampah ya. Balik ke sepak bola. Ya, biasakan diri untuk mental melayani. Iya. Ya. Biasakan lu mental itu jadi Bruno. Balik lagi ke Cafeci tadi ya. itu. Bahaya kalau misalnya orang dua itu kelepas gitu loh. Kalau Martinez keenakan, ya mungkin Martinez akan ditaruh di kiri lagi. Kemarin Works, Dalo juga main di kanan. Atau Mazraoui kali dibalikin lagi Dalo. Nah, gue ngarepin Mazraoui. Udah Mazraoui lu mainin di kiri. Plus, kan ini lagi hype nih. Selama beberapa hari ini gue lihat Yoro udah mulai latihan lagi ya kan. Kalau memang bisa Malaysia udah latihan 4-5 kali ya belum turun juga. Ya juga bener. Tapi kan maksudnya Yoro kan lu udah beli nih. Kalau memang dia bisa fit, itu akan jadi advantage buat lu. Kalau ketika misalnya lu nggak perlu turunin dia dari starting, tapi misalnya nih udah buntu, dia parkir bus dan Bruno dan Eriksen atau siapapun yang di tengah itu di marking, playmaker lu udah nggak ada lagi, lu punya advantage di Delete dan Yoro malah jadinya nanti. Atau buat gantinya Evans lah. Ya, jadi bagi gua itu sebuah advantage yang bisa kita manfaatkan kalau memang diperlukan. Kalau memang belum diperlukan, ya jangan diambil resiko. Betul. Biarkan Yoro istirahat dulu. Tapi ya kalau masalah left back, kalau gue bilang please Ten Hag, Mazraoui yang di kiri. Mazraoui bakalan Dalo dah. Iya sih. Ya kalau dia sadar ya, kemarin Martinez agak works di situ. Cuman kan nggak tahu ya. Ini lawan Cafeci itu kencang. Irfan Cafeci itu kencang, terus si Maziski juga. Gue takutnya kalau Martinez terlalu dipaksakan main di kiri kayak kemarin, nggak ada masalah juga sih, cuman ya takutnya kalah lari aja gitu loh. Ya mungkin kalau gue bilang Dalo kebalik lagi di kiri, Mazraoui di kanan. Itu udah ininya pilihannya Ten Hag lah. Gue nggak tahu lah. Any room for Ahmad? Gue nggak tahu ya. Ini soalnya kayak Garnacho sama Rasi kan lagi bagus-bagusnya. Lagi bagus. Kayak bahkan lebih baik tidak mengganti winning team ya nggak sih? Better begitu gitu loh. Lagi dapat nih semuanya nih, ya dibiarin aja. Don't change the winning team. Asalkan konsistensi. Jangan malah kan yang udah kan United step up sekali, mundur itu mundur, step up lagi, mundur lagi. Maju selangkah, mundurnya dua langkah. Nah ya kayak gitu maksud gua, ya jangan gitu loh. Harus konsistensi, harus dijaga lah gitu. Pace-nya harus dijaga. Ditambah lagi ini pertandingan penting. Kalau ini kita sampai seri atau kalah lagi, berat. Emang kita udah ada kalah? Belum ada kalah kali kita? Ya, kan kita seri 2 kali. Maksud gue kalau kita seri atau kalah lagi, ini makin berat sama United. Karena next-nya itu mungkin memang mainnya di Old Trafford ya, lawan PAOK Athens sama Bodo Glimt. Tapi itu kan di bulan November. Athens juga bukan tim yang gampang. Bukan tim yang gampang. Bodo Glimt juga kemarin menang kan. Bodo amat. Maksud gue itu harus ngambil advantage. Walaupun ini pertandingan away, harus bisa menang gitu loh. Karena kalau United menang paling nggak naik ke peringkat 10 besar atau paling nggak menggantikan posisinya si siapa? At the very least lu udah menggagalkan Fenerbahce. Itu dia salah satu uniknya sistem liga yang sekarang ini. Lu ngalahin satu tim walaupun lu nggak akan ketemu lagi, lu udah mengurangi kesempatan dia untuk lolos. Ditambah kalau kita bisa masuk 8 besar, waktu istirahat di Europa League itu lebih lama.
Jadi nungguin kan kalau nggak salah sistem single league ini 8 besar pertama udah lolos. Yap. Nungguin peringkat 9 sampai 24 itu tanding Dibikin playoff lagi. Nah, itu kan jadi nambah pertandingan, jadi ya bikin capek sendiri Yap. gitu loh. Maksud gua ya kalau lu Kalau nggak memang mau bisa kayak- lolos langsung, lu akan bisa Betul. conserve your energy untuk di round berikutnya. Betul. Plus lu bisa conserve energy untuk bahkan fokus di liga. Ya, Ten Hag pasti udah harus mikirin itulah. Secara Apalagi kalau kita mau Tsunami Trophy katanya kan. Iya. Gue males ngomongin kalau ke situ arahnya makan tuh tsunami. Iya, maksud gue ini pertimbangan manajemen juga kan, karena ini agak nyambung nih. Kemarin itu ada berita yang ini, tahu nggak sih, yang kita tuh 3 tahun kebelakangan tuh menderita kerugian hampir 254,7 juta. Untuk? Selama 3 tahun belakangan kita ada kerugian di situ lah. Oke. Nah, kalau misalnya United nggak lolos di 8 besar, yang artinya kan nambah jadwal pertandingan, nambah cost lagi ya nggak sih? Iya. Kan gitu maksud gua. Pasti ada pertimbangan itu dari manajemen nge-push Ten Hag, botak menang lu kayak gitu. Jangan sampai kita ngelakonin pertandingan yang nggak perlu kan gitu kan. Tapi di luar itu juga kan posisi lu terakhir di Europa League juga akan menentukan berapa duit yang lu terima. Iya, betul. Jadi ya kalau memang lu bisa jalan lebih jauh ya akan lebih besar Iya. uang yang lu terima. Dan paling nggak kalau misalnya kita menang ini di hari Minggu kita main di Upton Park. Iya, di Upton Park. Upton, Pak. London Stadium. Kita tandang ke West Ham. Iya. Nah, akan jadi modal kalau kita bisa menang away besok. Lusa gitu. Itu sih maksud gua. Jadi ya nggak ada alasan United buat mengalah lah intinya Iya. di sini. Harus main ngotot dan memang nggak ada energinya harus sama kayak kemarin lawan Brentford. kalau if you have to choose one ya Mon ya. Ya. Menang lawan Fenerbahce besok lusa atau menang lawan Saya makan nih, Pak. Ya silakan Pak. Lawan West Ham Iya. di Liga. Pengennya sih idealnya menang di dua-duanya. Ya, Tapi, harus. Kalaupun misalnya lu harus pilih untuk turunkan tim utama lu untuk fokus menang di mana, ya fokusnya di Europa League ini. Iya, Europa League. Karena kalau lu sempat ya kayak lu bilang tadi, kalau ini sempat seri aja masih mungkin lah lu akan ada fighting chance ya. Tapi kalau lu sampai kalah, kemungkinan lu untuk masuk untuk 8 besar. 8 besar udah pasti off. Ya untuk di knockout stage juga yang apa sih istilahnya? Playoff-nya. Playoff-nya juga kalau misalnya lu langsung ketemu sama tim atasnya juga lu cuma nambah beratnya kerja lu satu musim Ya, ini. itu yang gue Iya, bilang. makanya. Nambah kos, pemain tambah capek. Ditambah kita Dan itu akan mengefek belum pada keluar dari hasil liga. badai cedera kita. Iya. For me, tomorrow itu adalah salah satu pertandingan terpentingnya MU. Pertandingan terpentingnya Ten Hag. Ya kan kita kan orangnya kan support our manager until the end, bro. Ya itu pertandingan terpentingnya Ten Hag dan Manchester United. Jadi yang nggak ada alasan buat kalah atau seri, bahkan harus menang. Ya, setuju. Gitu sih. Ada lagi, yang Mon? ke depan kita lawan West Ham away, Ya, baru Leicester di EFL, ya. tapi itu di Old Trafford, baru kemudian lawan Chelsea di Old Trafford juga. 3 November ya. Trennya harus bagus. Yap. Sebelum lawan bocah-bocah muda yang lagi naik daun nih, lagi bagus lah lawan Siapa? Chelsea. Chelsea yang kemarin kalah. Ya kan, iya kalah kemarin ya. 2-1 Berapa? Lawan Liverpool ya, wajar lah. Iya. Maksud gua kita Tapi kan kan peringkat katanya bawah nih. katanya kan Sancho kita bego lepas Sancho katanya kan. Oh kemarin banyak blunder, gua nggak nonton sih. Nggak ada passing, nggak ada crack chance. Ya wajar lah itu lawan Liverpool lah. Gua masih mewajarkan lah. Paling nggak kita sekarang tim Gua peringkat bilang bawah. kemarin Sancho itu luar biasa di satu sisi. Dia membuat Trent Arnold itu seakan-akan menjadi seorang defender yang luar biasa jagonya. Dia memberi kesan itu. Ya. Hebat banget. Kemarin gue lupa catatan gue. Kalau United ada yang ngincer pemain. Tadi gue lihat lagi. Ternyata ini berhubungan sama, ini kita agak keluar sedikit dari pembahasan Fenerbahce ya. Kan Eriksen mau cabut ya di akhir musim ini. Ya. Sisanya pemain yang bisa ngontrol pertandingan, Mason, yang bisa ngebawa. Bruno, Enggak lah, Mason enggak lah.
Dia tinggal Bruno sama Maino doang. Iya. Maino pun nggak bisa lo harapin Iya, segitunya ya kan. Nah kemarin tuh muncul tuh nama-nama Rodrigo De Paul, Atletico Madrid. Iya. Nah sama yang kemarin gua ngomong yang RB Salzburg, ternyata Iya, pemain iya. tengah, Oscar Golo. Makanya kan capek kita nyari Oh, forwardnya iya, kan. forward lu- ternyata cuman si Bang Benyamin doang. Makanya gue bilang ini forwardnya siapa mon gue bilang. Si Bang Benyamin, Sesko lagi diincar. Ya tapi gua nggak tahu lah. Tapi gue berharap sih ya Januari dapat pemain tengah karena ya supaya ya kalau lo bilang adaptasi ya nggak fair juga karena lo dibeli oke lah satu pertandingan lo adaptasi karena lo dibeli 1-2 sama pertandingan lah. sama satu klub ya udah harus siap apapun ceritanya gitu. Toh juga lu kan selama nggak lagi bertanding juga lu ada di latihan dan lu nonton video-video pertandingan kan. Sama menariknya muncul juga nama-nama left back. Kemarin pasti udah pada tahu lah Alvaro Fernandes tuh lagi diincar banget balik ke United karena mainnya lumayan udah berubah lah, makin dewasa lah. Kan tolol ya. Makin kelihatan tololnya kan. Dijual, dibeli Nah, lagi. dibeli lagi. Enggak sekalian Kovar lu balik. Padahal kemarin udah dibilang Lu udah Alvaro Fernandes jangan dijual. Kovar juga kan kita udah punya kiper bagus yang bisa main goalkeeper play ya itulah yang bisa membuka peluang dari belakang. Sekarang lu jual Kovar, lu ambil Onana. Lu jual Alvaro Fernandes, sekarang lu mau ambil lagi. Oh ditambah lagi kita lawan Fenerbahce ini lawan kiper yang dari kemarin sebenarnya sebelum Onana datang ya udah diincer juga si Livakovic, kiper utamanya Kroasia. Oh, tuh. Itu rada Ini yang susah agak lucu nanti kalau misalnya Apa? tiba-tiba Ten Hag bilang, gue mau inilah biar agak klasik football romantism gitu Apa? kan. Yang dimainkan bukan Onana. Oh Altabaindir ya bener juga. Dari situ ya Altabaindir. Wah lucu sih. Bayi itu. itu dimainin ya kan. Harus bisa kamu, harus bisa kamu. Lucu tuh. Tapi nggak tahu ya Altabaindir cuma buat ngejagain gol yang latihannya. Ya gampang nih. Gitu. Elah. Ya itu sih. Jadi sama nama yang kemarin Alphonso Davies juga udah masuk. Ya. Cuman ya ini baru selentingan dari mata-mata kita di sana. Asik. Tapi kalau Alvaro Fernandes bisa balik, gue senang. Ya lumayan Walaupun good catch lah karena Harry Amas ternyata tidak. Nah itu, walaupun Harry Amas akan menjadi kesempatan dia untuk lolos ke first team Jadi itu makin kecil. Gitu. So, Fenerbahce versus Manchester United hari Kamis dini hari. Kamis apa Jumat? Kamis apa Jumat? Kamis Bro? ya? Kamis. Kamis dini hari pagi atau ya? Jumat dini hari? Jumat Dini hari jam Lusa. 2 pagi. Ya ini kita karena take-nya hari Ukur Selasa Stadium. di Ukur Stadium. Ya mudah-mudahan ini bisa Mudah-mudahan naik besok menjadi penentu. Kalau dulu Fenerbahce menjadi salah satu titik balik Manchester United untuk akhirnya menjuarai Europa League. Mudah-mudahan besok Fenerbahce juga yang menjadi titik balik Manchester United kembali ke performa terbaiknya. lah. Akil Amin. balik. Iya. Amin. 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 Ada amin saudara. Ada amin saudara-saudari. Ya, amin saudara-saudari. Ya, Itu aja. sih. Mungkin ya malam ini ada lagi yang mau Festival tambah? nih sembalap nih. Biasa pembalap. Kita masih take di Kalijangga. Di Kalijangga. Di Twin House Blok M. Ada tempat di Sakti. Ya, Sponsor ya. sponsor. Dan Titipan. nggak semua juga disebut, Pak. Aduh, ini ya kameramen Arsenal. Jadi, we'll see you in the review ya. Mudah-mudahan review kita itu akan menjadi review pertandingan ini dong. Iya, ya. Review pertandingannya sama preview Akan untuk jadi West Ham kan. West Ham. Mudah-mudahan reviewnya nanti penuh dengan ketawa-ketawa ya. Ya, amin. Gue Patrick, Dan gua siapa tadi? Lemon. Mont Blanc. Lauren. Kebagusan Mont Ya, Blanc. biarin nggak apa-apa, keren. Oh, yang lu maksud di postingan itu Mont Blanc itu bekas backnya itu si Laurent Lauren Blanc. Yeah. Bukan itu orangnya. Bukan Mont Blanc. Anyway, Patrick, Mont Emon, Blanc, apalah. ya, entah apalah, rendang. Mengucapkan bye bye. Ini Thank you. Hey.